Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siva Amalia dengan NPM 2478264. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi Smart City Issue Tracker. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membantu warga dalam membantu laporan permasalahan kota, seperti kerusakan fasilitas umum, lampu jalan mati, banjir, sampah, dan permasalahan infrastruktur lainnya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 5 bagian utama di sini 5, yaitu yang pertama ada penjelasan arsitektur, yang kedua ada demo fungsionalitas aplikasi, dan yang ketiga bedah kode dokumentasi API, yang keempat running automate testing, dan yang terakhir refleksi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi Smart City Issue Tracker. Jadi secara umum, aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada portal Citizen, backend Django, database, portal admin, dan dokumentasi API. Portal Citizen merupakan front-end berbasis single page application yang digunakan oleh warga untuk login, membuat laporan, menyimpan draft laporan, mengajukan laporan, dan melihat feed kota. Front-end ini dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Chart.js. Dan backend dibuat menggunakan Django, Django REST Framework, JWT Authentication, database Django. Backend bertugas untuk menangani autentikasi pengelolaan laporan, validasi data, hak akses user, dan menyediakan API. Dan database digunakan untuk menyimpan data user, seperti ini, laporan, kategori, lokasi, tanggal kejadian, dan status laporan, seperti yang ada di sini. Kemudian portal admin digunakan oleh admin untuk melihat dashboard. Dashboard nih, melakukan pencarian laporan, membuka detail laporan, dan mengubah status laporan yang dibuat oleh Citizen. Selain itu, aplikasi juga memiliki dokumentasi API menggunakan Swagger atau Scalar. Dokumentasi ini digunakan untuk melihat endpoint yang tersedia dan mencoba request API secara langsung. Oke, selanjutnya yang kedua, demo fungsionalitas aplikasi. Demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment. Deploy di bagian portal Citizen harus mendemonstrasikan pembuatan draft laporan, mengajukan laporan tersebut atau report, dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Di portal admin, login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh Citizen pada poin sebelumnya. Langsung aja di sini. Nah, di sini sudah deploy ya. Lihat. Di sini portal untuk Citizen sudah di-deploy. Sini masuk. Begini hasil. Nah, portal Citizen ini digunakan oleh warga untuk membuat dan memantau laporan. Sini sudah login. Setelah login berhasil, aplikasi menampilkan halaman dashboard Citizen. Pada halaman dashboard Citizen terdapat tombol laporan baru. Kemudian ada ini ringkasan jumlah laporan yang dikirim berdasarkan status, tab laporan saya, kemudian tab kota. Tab feed kota. Selanjutnya di sini kita coba membuat laporan baru, kita klik. Nah, di sini kita isi formnya. Nah, misalnya AC mati di live
PKB. Oke. Deskripsinya ini masih di ruang lab ya. Lokasi gedung. Di sini kategorinya berarti infrastruktur ya. Nah, tanggal kejadiannya kita pilih hari ini aja. Kemudian kita simpan draft. Nah, laporan berhasil disimpan sebagai draft, klik OK. Selanjutnya, tadi di tempat laporan terdapat judul laporan, deskripsi, lokasi, kategori, dan tanggal kejadiannya. Nah, laporannya yang disimpan sebagai draft belum dikirim ke admin, jadi statusnya masih draft, sehingga masih berada pada laporan milik Citizen atau laporan saya. Di Fitkota tidak ada. Nah, setelah sudah membuat ini laporan, jadi di sini selanjutnya kita coba ajukan ya. Kita masuk lagi ke sini, kita klik ajukan. Nah, laporan disimpan sebagai report. Nah, sudah report. Setelah itu kita fit kota. Nah, di sini sudah masuk di fit kota. Nah, status yang sudah report ini berarti laporannya sudah diajukan oleh Citizen dan siap diproses oleh admin. Nah, di sini kita lihat fitur anonimitasnya di Fitkota. Di sini keluarga anonim. Laporan yang bersifat publik dapat dilihat oleh pengguna, namun identitasnya itu tidak ditampilkan secara langsung di bagian pelapor. Sistem menampilkan sebagai warga anonim. Fitur ini untuk Citizen dapat melaporkan masalah kota tanpa menampilkan identitas pribadi secara langsung. Kemudian sini, nah kita ke portal admin ya. Di admin ini juga sudah di 103. Ini udah di admin ya. Nah, pada halaman dashboard admin terdapat dashboard statik, distribusi status laporan, 5 laporan terbaru, 5 kemudian distribusi kategori laporan. Dashboard admin berbeda dengan dashboard Citizen. Dashboard Citizen digunakan untuk membuat dan melihat laporan warga, sedangkan dashboard admin digunakan untuk monitoring dan pengelolaan laporan. Oke. Pada halaman ini, admin dapat melihat laporan yang sudah diajukan oleh Citizen. Nah, ini yang tadi yang kita buat tadi di AC mati di lab GKB. Nah, ini kita di ini kita verify. Nah, dia statusnya jadi verified. Statusnya status laporan berubah. Jika laporan sudah selesai ditangani, admin juga dapat mengubah status menjadi done atau resolve. Resolve masih in progress. Sesuai alur yang tersedia di aplikasi. Kita coba lagi, selesai, dia selesai. Nah, dengan demikian alur aplikasinya adalah aplikasi Citizen membuat laporan. Nah, Citizen mengajukan laporan, kemudian admin memproses laporan tersebut melalui portal admin. Juga, di admin juga bisa mencari seperti ini. Banjir, nah, tuh, ini. Ya. Nah, di Citizen juga sudah berubah seharusnya ya. Lagi.
Nah, di Citizen juga sudah berubah resolve, yang artinya sudah selesai. Selanjutnya, di nomor 3 ada kode dan dokumentasi API. Itu buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Kemudian buka Swagger atau Scalar, pilih salah satu, dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan kode yang paling menantang selama pengerjaan. Bagian yang paling menantang bagi saya adalah front-end playwright, terutama bagian routing, token, modal laporan. Nah, di sini file pertama yang saya tunjukkan adalah router.js terlebih dahulu. Nah, file ini digunakan untuk mengatur routing pada front-end Citizen. Di dalam file ini terdapat route untuk halaman login dan dashboard. Bagian route yang sini yang penting itu ada nah, ini root login ini digunakan untuk menampilkan halaman login Citizen, sedangkan route dashboard, kita lihat dashboard ini digunakan untuk menampilkan dashboard Citizen setelah user berhasil login. Kemudian yang selanjutnya ada pengecekan autentikasi function is ini untuk menggunakan pengecekan autentikasi menggunakan token. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Jika user belum login, tetapi mencoba membuka dashboard, maka sistem akan mengarahkan user kembali ke halaman login. Bagian ini terhubung dengan tes playwright out 04, yaitu memastikan bahwa user tanpa token tidak bisa mengakses dashboard. Selanjutnya, ada di file index.html. File ini berisi struktur utama front-end SPA dan modal laporan. Bagian paling penting adalah modal laporan dengan ID report modal. Tes playwright memeriksa beberapa ID penting. Ada report modal. Nah, seperti ini. Oke. Ini. Sini ada ID report modal, report from, input title, input description, input lokasi, input kategori, input incident date, BTN draft, dan BTN submit. ID yang saya sebutkan tadi ini tidak boleh diubah, karena jika berubah maka tes playwright-nya akan gagal. Nah, kodenya ini. Nah, contohnya seperti kode ini. Bagian ini menjadi salah satu bagian paling sulit. Bug yang saya alami adalah ketika tombol laporan baru diklik, layarnya menjadi redup, tetapi modal tidak muncul. Setelah diperiksa, backdrop modal muncul, tetapi modal masih tersembunyi. Setelah diperbaiki, modal berhasil muncul dan dapat digunakan. Selain itu, saat tombol simpan draft diklik tes playwright, mengharapkan modal tertutup. Kemudian saya memperbaiki bagian ini agar setelah draft berhasil disimpan, modal benar-benar tertutup. Setelah itu, dokumentasi API. Sini kan Swagger. Nah, ini kita coba salah satu endpoint. Ini saya menggunakan yang API token aja. Kemudian kita klik try it out. Setelah itu masukkan username yang ada admin.
kemudian admin, kemudian klik execute. Nah, respon JSON-nya, nah ini dia bisa akses, dia muncul tokennya. Ini respon JSON ini menunjukkan bahwa API berjalan dan dapat mengembalikan data laporan. Selanjutnya, running automate testing. Jalankan perintah eksekusi unit testing backend dan playwright pada aplikasi yang telah di server. Tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa ada file. Di sini kita ke SSH NHS 01 103.151.63.87 NHS 01. Nah, di sini terminal SSH-nya sudah terbuka. Itu kita cd project app dan server smart city. Nah, setelah itu kita aktifkan fans-nya, source fan bin share aktif aktif aktif. Nah, kemudian Python manage py test main app. Nah, sini kita tunggu. Sini sedang dites. Tes ini untuk memeriksa bagian backend seperti model, view, API, permission, dan aturan role user. Hasil yang diharapkan oke ya. Kita tunggu. Ini lumayan cukup lama. Tunggu sampai hasilnya oke. Maaf, cukup lama ya di sini untuk tes.
Tunggu. Ini sudah mau selesai sepertinya. Nah, di sini sudah ada 44 tes dan hasilnya oke, yang artinya seluruh backend tes berjalan sukses tanpa file. Selanjutnya untuk Playwright, saya menjalankan untuk Playwright PCD Smart Citizen. Kita jalankan nps Playwright tes. Nah, yang running ini untuk yang front end ya. Front end. Tunggu sampai running 9 tesnya pas. Nah, sini sudah 9 pas. Kita coba yang menggunakan dia web gitu otomatis. npx playwright test. Nah, dia jalan sendiri. Saya cek. Ini tidak hanya di Chrome saja, tapi di Firefox. Nah, sini nyari itu. Ini. Nah, terus ini sudah selesai ya. Pada bagian ini saya menjalankan testing front end menggunakan Playwright. Tesnya mencakup di sini ada out 04 yaitu akses dashboard tanpa token, 05 token kadaluarsa, 06 kedua token expired, UI 01 dashboard admin dan chart, UI 02 live search laporan admin, UI 03 pagination feed kota, UI 04 modal laporan muncul, UI 05 simpan daftar dan modal tertutup, UI 06 responsif navbar mobile. Hasilnya seluruh tes berhasil dengan status 9 pas. Selanjutnya, setelah tes selesai, saya akan membuka HTML report Playwright pada halaman report npx Playwright Playwright show report. Sini pada halaman report terlihat ringkas, semuanya ada 9, pas 9 filetnya 0. Ini menunjukkan bahwa seluruh skenario front end berhasil dijalankan tanpa ada yang gagal. Selanjutnya, kita ke server. Itu kita coverage untuk menjalankan coverage backend. Min m coverage run manage.py test main app.
Di sini juga lumayan cukup lama ya. Oh, hmm, sampai 44 tes itu selesai di tes. Sebentar lagi mungkin. Kemudian coverage HTML. Dan start HTML of index HTML. Nah, di sini coverage ini digunakan untuk melihat seberapa banyak kode yang tercakup oleh testing. Setelah report HTML, pada bagian ini terlihat statement missing exclude coverage. Di sini saya mendapatkan 91% coverage. Jadi di sini tadi kita sudah running automate testing, menjalankan eksekusi testing itu front end dan back end, unit testing back end dan playwright. Sekarang kita masuk ke refleksi. Sebutkan satu kendala paling sulit atau bug atau error yang dihadapi selama kendala paling sulit selama pengerjaan bagian front end testing menggunakan Playwright yang tugas saat ini dikerjakan. Bagiannya sulit karena Playwright sangat sensitif terhadap struktur HTML, ID elemen, alur JavaScript, token, local storage, dan kondisi tampilan. Bug yang paling sulit adalah ketika tombol laporan baru diklik, saat itu layar menjadi redup, tetapi modal tidak muncul. Setelah dianalisis, ternyata backdrop modal muncul, tetapi modal masih tersembunyi. Kendala lainnya adalah saat tombol simpan drag diklik, tes Playwright mengharapkan modal tertutup setelah draft berhasil disimpan, tetapi modal masih terlihat sehingga tes gagal. Dari kendala tersebut, saya belajar bahwa automate testing membantu memastikan aplikasi berjalan lebih stabil. Namun, setiap perubahan kecil pada frontend harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika ID atau alur JavaScript berubah, tes bisa langsung gagal. Mungkin cukup dari video hands-on aplikasi Smart City Issue Tracker saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.